Cocok banget nih buat ngehajar gym nih yang masih pakai mesin konvensional. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini bersama gue Dimas Okta. Sekarang kita lagi ada di media test drive. Ada yang tahu kenapa namanya J6 bukan iCar ya? Jadi diganti namanya nih jadi Chery J6, bukan iCar lagi ya. Kita nggak perlu ngomong panjang lebar ya, kalian subscribe dulu, like video ini. Yuk kita langsung tes, yuk langsung kita nyetir yuk. Oke, ini dia Chery J6 alias iCar 03. Ini kita dapat yang RWD dulu. Ini belum apa-apa, langsung masuk ke rintangan yang agak sulit, harus ngepasin ban. Nah, ini jadi ada instrukturnya di depan, kita melewatin trek yang cukup sulit ya. Jadi ini agak miring sebenarnya. Nah, ini miring ke kiri ini sebenarnya. Oke, tadi kita udah ngelewatin rintangan yang cukup sulit ya, baru pertama langsung sulit banget tuh rintangannya. Oke, kita maju ke rintangan selanjutnya. Rintangan selanjutnya Ya. Rintangan selanjutnya mana nih, Pak? ke kiri. Sini. Ini nih. Depan. Depan. Ini apa depan ini? Kiri. Ini ya? Depan kiri. Nah, Oke, ini rintangan selanjutnya sebenarnya gampang sih, dia trackering aja. Ini suspensinya menurut kami sih cenderung empuk ya untuk sebuah mobil off-road ya. Biasanya kalau gue nyoba mobil off-road tuh lebih keras dari ini, lebih gerudak-geruduk dari ini. Tapi ini tracknya tuh banyak banget batu-batu ya. Dari tadi kita mentok-mentok mulu gitu sama yang sebelumnya juga. Tapi nggak apa-apa, karena dia baterainya tuh di bawah katanya dikasih seat armor lagi ya, jadi buat ngelindungin bawahnya. Karena emang kan di marketing ini memang begitu. Mobil elektrik buat off-road pertama di Indonesia. Makanya desainnya juga emang otak banget. Mirip banget dengan mobil-mobil off-road dari Inggris ya. Sekarang kita memasuki ke rintangan air ya, yang kotor-kotor. Ini masih biasa, airnya masih gampang. Sama banjir Jakarta lebih mantep banjir Jakarta. Nah, ini baru nih kita masuk ke... Ini kemana, Pak? kiri. Kiri sini? Kiri. Oke. Ini baru kita masuk ke rintangan air yang lumayan ekstrim ya. Mungkin kalian bisa lihat di footage ya. Kita pelan-pelan di sini ya. Nah, kalau kenceng-kenceng mentok. Iya. Oke. Ini lumayan banget genangannya ya. Hampir setengah ban lebih ya, Pak ya. Yoi. Pelan-pelan. Mulai lagi. Dia jujur dia bisa memang untuk yang RWD ini dia bisa melewati rintangan-rintangan off-road gini, tapi memang agak struggle. Emang kalau mau off-road ya pakainya yang all-wheel drive dong. Oke, ini tanah-tanah kering lagi, dari basah kering. Nah, habis itu ke kanan lagi. Ini nggak akan dapat ya ini ya? Oh, dapat bro. Dapat dong. Wah, gede banget, bukan Yaris emang. Gimana dalamnya? Ini langsung gas aja ya, nggak apa-apa. Gas aja. Makanya kan tadi ente juga gas aja kan? Yoi. Seru sekali bro. Itu genangannya selevel sama banjir ya? Yoi, lurus dong. Oh, ini lurus ya, ini lurus ke sana untuk yang AWD. Ini nyangkut. Kalau RWD memang bisa dibawa. Wah, ini berasa di gua Uncharted, Pak. Kalau yang RWD bisa dibawa nakal-nakal bisa lah ya, tapi nggak terlalu nakal juga gitu. Kalau yang AWD baru itu gas terus kemana aja. Ini pasti buat harian ya. Ini sih enak buat Kita harian. terbalik. Ini sih kemungkinan kalau orang beli ya, biasanya juga buat harian, paling buat ke mall gitu kan. Kalau yang AWD baru. Cuma saya kepikiran juga sih kalau misalnya kita bawa explore ke hutan-hutan gitu, listrik mau ngecas di mana? Pohon beringin nggak bisa ngecas ya kan?
Mau solar panel. Bawa solar panel ya? Ah. Masalahnya di Indonesia masih susah pas solar panel. Iya sih. Solar busuk gampang tuh. Akun-akunnya 1GD, 1GD Black Panda, 1GD Black Mamba, gitu-gitu biasanya tuh. Oke, kita sudah melewati berbagai rintangan dengan Cherry J6 ini. Jujur saya masih suka ingin menyebutnya iCar. Jadi dia mampu ya buat melewati rintangannya. Sekarang kita pindah ke yang AWD. Nah sekarang kita udah menuju ke ini ya, bathtubnya sapi nih ini kata orang carinya. Jadi ini kita main air di sini ya. Woi, videographer sorry ya kalau agak sakit dikit. Ya ini kita libas air bro. Mantap. Memang, waduh, ya mentok ya. Emang tinggi banget sih itu, parah banget. Dari kemarin juga di situ pada mentok. Tapi nggak apa-apa gitu karena kameranya sangat-sangat bergoyang. Sorry banget nih pada Revian dari Kuat Indonesia yang membantu saya syuting. Badannya pada sakit, abis ini saya bayarin pijat. Ya dia ini sih. Jadi bedanya tuh, waduh, wow, seru. Pak sakit pak. Sakit nggak? Ya, belum. Lanjut. Ya, jadi kemarin itu ketika kita pakai yang RWD, dia di track yang seperti tadi gitu, yang lewatin air gitu, dia lumayan struggling sebenarnya mobilnya. Nah, cuma begitu kita pakai yang AWD, wah rasanya sih melibas saja. Cuma memang kalau yang biasa off-road dengan mobil bensin ya, mobil biasa, ini tuh agak bedanya dia karena mobil listrik torsinya tuh instan, jadi kita harus agak ngegasnya harus agak hati-hati ya gitu. Karena begitu gas, cong, nah begitu lah. Gitu. Tapi overall mobil ini asik banget buat dikendarai gitu, apalagi di off-road seperti ini. Tapi sebenarnya itu tergantung kebutuhan kalian juga sih. Ini kita udah masuk ke terrain lagi, udah biasa lagi. Kita balik lagi ke sana. Bentar lagi. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, kalau cuma buat harian aja di kota, yang RWD itu udah lebih dari cukup. Kalau yang ini emang buat pasarianis aja nih, yang pengen mobil listrik tapi dibawa off-road ya kan. Lu bayangin, lu camping di tengah hutan pakai mobil, bisa pakai V2L karena ada V2L-nya, bisa main PS di tengah hutan. Itu setan juga minder, kenapa orang ini bisa main PS? Penunggu-penunggu situ kan, bisa main PS bro, seru. Iya, gue baru ngeh loh itu loh. Kalau misalnya kita punya V2L ya, kita bisa off-road sambil main di tengah hutan. Seru juga ya. Ini kita masuk ke area lagi. Saya meminta maaf lagi sebelumnya kepada videographer. Videographer cabutan ya. Geser tuh. Kita mulai ke track yang air lagi. Oke. Ini kita mencoba kemampuan AWD-nya. Brace yourself ya. Ini airnya nggak terlalu ekstrim sih, cuma memang medannya luar biasa ekstrim. Air lebih ekstrim yang tadi. Kalian juga bisa lihat sendiri. Masuk air, ya. Oke. Nah, mantap nih. Ya, tidak ada gangguan sama sekali. Lancar aja. Kemarin di sini yang RWD agak struggling sebenarnya. Tracknya lebih basah juga, ini udah lebih kering sih. Ya, oke. Mantap nih, kita bisa. Nah, ini track yang ini juga ya, ini gravel ya ini ya. Yang gravel, nah kita balik lagi nih ke trek yang aspal. Nah enaknya nih karena dia kalau di jalur-jalur yang sempit ya, off-road kan biasanya sempit-sempit ya. Dia ada kamera 540-nya nih. Jadi kita bisa ngelihat di sini, ini kira-kira mobil bakal mentok apa enggak. Mantap. Gitu. Tapi sebenarnya yang masih jadi pertanyaan kenapa namanya jadi Cherry J6 gitu kan. Jadi memang nggak pakai nama iCar gitu. Padahal ini logonya tuh di mobil ini tuh semuanya I semua gitu. Di setirnya I, di
depannya I. Di belakang tuh box itu I juga tulisannya gitu. Terus gue baru mikir ya kayak, sebenarnya ini mobil tuh powerful banget hanya karena huruf I. Memang huruf I itu se-powerful itu. Bayangin sekarang barang-barang yang bagus itu ada I-nya semua. iMac, iPhone, BMW iDrive, Mazda iActive Sense. Kurang apa lagi coba, ya kan? Bahkan megawatt aja tanpa I nggak punya power. Overall, merasakan varian AWD maupun RWD, keduanya sama-sama nyaman. Bandingannya dia sama seperti ketika dijajal di jalanan on-road. Dia empuk, jadi memang pas untuk di off-road juga. Apalagi, yang varian AWD digabung torsi instan khas EV, bikin berasa off-road naik mobil 4x4 diesel. Tapi memang bukannya tanpa kekurangan, karena menurut gua nih ya, ground clearance dan approach angle serta departure angle dari mobil ini kurang tinggi, sehingga kerap beberapa kali mentok ketika melewati medan yang ekstrim. Sisanya, kelebihan di interiornya seperti desain dashboard, premium sound dari Infiniti, panoramic sunroof, itu buat Ria tuh ya. Kepraktisan yang sangat baik juga, cocok banget nih buat ngehajar Jimny yang masih pakai mesin konvensional. Ya, jadi kita udah nyoba ya Chery J6 yang RWD dan AWD. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram kita di cvt.indonesia, TikTok kita di cvt Indonesia, dan website kita di cvtindonesia.co.id. Kalau gitu gue Dimas Kota pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.